kita akan masuk ke dalam CEO Talks and Discussions. Saya juga akan bersama dengan Bapak Paul Butar-Butar, Eksekutif Director METI. Berikut ini. Kita memasuki CEO Talks and Discussions. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan, kemudian sambutan juga yang disampaikan langsung oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan tadi kita juga sudah mendengarkan beberapa peran dari company sebenarnya untuk mengurangi emisi atau to net zero emissions. Mungkin ini agak sedikit harus banyak diberikan gambaran begitu ya secara awam begitu, karena sudah hadir juga di sebelah saya expert yang mungkin akan lebih memaparkan lagi apa sih yang akan kita capai sebenarnya secara keseluruhan dalam diskusi kita hari ini. Sudah ada Pak Paul Butar-Butar, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia METI. Pak Paul, tadi kan kita sudah dengarkan bersama ya pemaparan, sambutan begitu ya, dan juga langkah nyata yang sudah dilakukan oleh perusahaan sebesar Shell begitu ya menuju ke green energy. Sebenarnya apa yang akan menjadi tujuan akhir ya, goal yang mungkin harus didapati begitu ya untuk semua company begitu ya, khususnya para penambang di Indonesia, karena kita sering dengar yang namanya net zero emissions, net zero carbon gitu ya. Mungkin ada beberapa masyarakat yang masih agak-agak bingung juga nih, apa-apa saja nih Pak poin-poin pentingnya. Baik, terima kasih Mbak Maria, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Batubara karena berkenan mengundang saya di acara ini. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, sebenarnya sebagai katakanlah awal yang harus kita lihat adalah bahwa Indonesia sudah meratifikasi protokol perjanjian Paris gitu ya di tahun 2016. Yang mana di dalam perjanjian Paris sebenarnya yang mau dikatakan adalah bagaimana kita bisa menekan emisi gas rumah kaca tidak naik lebih tinggi dari 2 derajat. Kalau bisa malah kita bisa tahan di 1,5 derajat Celcius. Itu sebenarnya awal yang harus kita lihat. Dan kemudian di perjanjian Paris itu sebenarnya ingin melihat bagaimana semua negara bisa ikut terlibat di dalam bagaimana financial flow bisa masuk dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Nah itu yang intinya. Dan ada beberapa hal yang ingin dilakukan di perjanjian Paris untuk mencapai target-target itu. Di antaranya adalah adanya pasal 6 perjanjian Paris yang membuka peluang kerjasama antar negara. Ada pasal 62 yang membuka peluang berbagai negara untuk bekerja sama secara sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dan juga ada pasal 64 yang membuka peluang untuk perdagangan karbon yang berlaku secara internasional. Dan ada satu lagi pasal 68 yang bisa katakanlah bagaimana negara maju bisa membantu negara-negara berkembang tanpa melibatkan perdagangan karbon. Itu poin yang pertama. Nah, dalam hal ini Indonesia sudah menetapkan National Determined Contribution yang mana di situ disebutkan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan kalau ada dukungan internasional itu bisa mencapai sampai 41%. Nah, untuk sektor energi, karena kita bicara di sektor energi saat ini, target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia itu ada sekitar 314 juta ton yang harus dicapai di tahun 2030. Nah, ada banyak hal yang harus dilakukan di dalam untuk mencapai 314 juta ton ini. Pertama itu adalah bagaimana kita memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan, bagaimana bisa melakukan upaya energi efisiensi, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan kalau
terkait dengan batu bara, misalnya disebutkan ada clean coal technology gitu ya. Jadi pembangkitan yang sudah menggunakan ultra super critical atau bahkan yang lebih jauh dari situ, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Pandu, Ketua APBI. Dan ke depannya kalau bisa menggunakan teknologi CCS, Carbon Capture and Storage gitu ya. Nah itu yang harus kita coba lihat. Nah Indonesia sendiri untuk long term, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Luhut tentang net zero emissions gitu ya. Press release yang dikeluarkan oleh Menko Maritim dan Investasi kemarin menyebutkan bahwa net zero emissions Indonesia akan dicapai di tahun 2060 dan dengan dukungan internasional bisa dipercepat menjadi 2050. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih sebenarnya net zero emission ini? Ini supaya jangan nanti kita pertukarkan dengan net zero emissions. Nah, zero emissions itu berarti sama sekali tidak ada lagi emisi. Sementara net zero emission itu berarti kita bisa tetap bisa mengemisikan emisi gas rumah kaca, tapi kita harus menangkap. Jadi ada semacam removal, tadi sudah disampaikan juga oleh di presentasinya Joel gitu ya. Jadi di satu sisi ada emisi, tapi ada katakanlah penyerapan. Jadi yang mana nanti balance-nya itu jadi nol gitu loh. Antara yang keluar dan yang diserap itu nol. Itulah sebenarnya esensi dari net zero emissions. Jadi bukan zero emissions. Ya. Nah, yang penting juga yang harus kita lihat adalah dalam upaya menuju net zero emission ini, bagaimana pelaku usaha bisa melakukan upaya dekarbonisasi. Dekarbonisasi ini adalah bagaimana yang selama ini prakteknya kita menggunakan katakanlah bahan bakar atau teknologi yang high carbon content gitu ya, kita merubah menjadi low carbon gitu ya. Tadi disampaikan misalnya tentang biodiesel gitu ya, B30 dan sebagainya. Itu salah satunya. Tapi ada yang lain yang bisa dilakukan macam-macam. Misalnya apakah nanti untuk suplai energi di kawasan industri atau di lapangan tambang misalnya bisa menggunakan energi terbarukan. Ini salah satu contoh yang sebenarnya beberapa pengembang batu bara juga sudah melakukan itu gitu ya. Tapi bagaimana itu bisa dimaksimalkan? Itu mungkin yang perlu nanti diperhatikan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita ingin melihat dari acara kita hari ini, kita ingin melihat bagaimana industri batu bara, kita bicara industri batu bara itu penambangannya dan pemanfaatannya termasuk untuk pembangkit itu bisa terdorong untuk juga lebih menurunkan emisi gas rumah kaca ke depannya untuk menuju net zero, seperti kalau bisa misalnya meniru yang dilakukan oleh Shell tadi ya. Bahkan kalau bisa misalnya mengatakan batu bara yang neutral, carbon neutral coal misalnya gitu ya. Kalau ada seperti itu akan sangat baik.